Kisah mualaf kali ini datang dari seorang pria asal Belanda. Ia merupakan mantan direktur utama Telkom Telstra. Perkenalannya dengan Islam bermula dari obrolan yang sering dilakukan dengan pacar sang adik, tatkala berkunjung ke rumah orang tuanya di Belanda. Dari awalnya sekadar membicarakan masalah-masalah umum, obrolan tersebut berkembang menjadi sebuah diskusi panjang tentang agama yang dianut oleh pacar sang adik. Kebetulan adik saya pacaran dengan orang Turki. Turki itu kan mayoritas Islam. Dari dia, saya banyak mengetahui tentang Islam, ujar Erik Major mengenang peristiwa 20 tahun lalu dalam hidupnya. Ketertarikannya akan agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad ini semakin besar ketika Erik pindah ke Indonesia. Sebagai sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim, ia melihat ajaran Islam di Indonesia lebih hidup dibandingkan di negaranya, negeri kincir angin, Belanda. Meskipun saat awal tinggal di Indonesia masih memeluk agama Katolik, Erik sudah tidak aktif datang ke gereja, karena dalam keseharian, saya melihat ajaran Islam benar-benar menghidupi masyarakat di sini. Dari situ, kemudian saya mulai merasa ada sesuatu yang hilang, tuturnya. Terlebih lagi bagi dia sebagai seorang pribadi yang menilai segala sesuatunya dengan logika. Menurut Erik semua ajaran dalam agama Islam masuk akal. Seperti kewajiban untuk berpuasa, ia melihat ada filosofi di belakang kewajiban berpuasa, baik dari sisi spiritual maupun fisik. Allah lalu mempertemukan Erik dengan Maudy Kusnaidi yang di kemudian hari menjadi istrinya. Selama menjalin pertemanan dengan mantan none Jakarta tahun 1993, yang juga berprofesi sebagai artis, ia banyak dikenalkan kepada ustadz dan cendekiawan muslim di tanah air. Salah satunya adalah Ustadz Othman Umar Syihab dan almarhum Ustadz Nurholis Majid atau Cak Nur. Walaupun Maudy berasal dari keluarga pemeluk Islam, menurut Erik istrinya itu tidak pernah memaksa dia untuk berpindah keyakinan. Di matanya Maudy adalah sosok perempuan yang tidak suka menggurui dan sok tahu. Sang istri hanya memberikan jalan dan peluang untuknya mempelajari Islam lebih jauh. Kalau kamu memang tertarik dengan Islam, kamu harus mempelajarinya, kata ayah satu orang putra ini mengutip perkataan sang istri kala itu. Setelah mempelajari Islam selama 5 tahun lamanya, Erik merasa mantap dan yakin untuk memilih agama Islam sebagai jalan hidupnya. Dengan difasilitasi oleh Ustadz Othman Umar Syihab, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada bulan Februari tahun 2001 silam. Saya berikrar masuk Islam, disaksikan oleh almarhum Cak Nur ketika itu, ungkapnya. Erik cukup beruntung. Keputusannya untuk memeluk agama Islam tidak mendapat tentangan dari kedua orang tuanya. Dalam hal memilih keyakinan, diakuinya kedua orang tuanya lebih moderat. Bagi mereka semua agama pada dasarnya sama, mengajarkan kebaikan. Bahkan dari sang adik, ia mendapatkan dukungan penuh. Adik perempuan satu-satunya ini memang sudah lebih dahulu menyatakan masuk Islam dibandingkan dirinya. Hambatan justru datang dari teman-teman pergaulannya. Mengetahui Erik masuk Islam, seorang teman membujuknya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali pada agama Katolik. Mungkin mereka kecewa dengan keputusan saya ini, tapi saya anggap itu hal yang wajar, tukasnya. Begitu masuk Islam, kendala yang ia temui pertama kali terkait dengan perbedaan bahasa. Kitab suci umat muslim yang menggunakan bahasa Arab, membuatnya kesulitan untuk bisa cepat mengingat dan menghafal bacaan dalam salat. Untuk bisa menghafal surah Al-Fatihah saja, membuat ia butuh waktu 3 hingga 4 bulan. Kesulitan untuk bisa menghafal dengan cepat surah-surah lain dalam Al-Quran masih ia rasakan sampai saat ini. Terlebih lagi di usia saya yang sudah cukup dewasa. Mungkin akan berbeda kalau saya menghafalnya saat usia masih dini, seperti anak saya, ujarnya. Demikian juga dengan kewajiban salat, butuh waktu agak lama bagi Erik untuk mengingat urutan gerakan dalam salat. Terkadang saat sedang melakukan salat, seringkali ia lupa gerakan berikutnya. Beruntung sang istri dengan sabar mau membimbingnya dalam menjalankan ibadah. Begitupun dengan beberapa orang kenalan dekatnya yang siap membantu. Seperti Pak Arif Rahman yang bersedia menuliskan potongan-potongan surat Al-Fatihah dalam kartu ukuran kecil sehingga kemanapun bisa saya kantongi, dan bisa saya hafal setiap ada kesempatan, terangnya. Namun tidak sepenuhnya ia menemui kesulitan. Waktu 5 tahun yang ia gunakan untuk mengenal Islam lebih jauh, dirasakannya berguna saat menjalankan semua perintah Allah,
manakala dirinya sudah masuk Islam secara resmi. Seperti dalam menjalankan ibadah puasa, ia tidak menemui hambatan sama sekali. Pasalnya jauh sebelum masuk Islam, ia sudah mulai belajar untuk berpuasa. Meskipun diakui Erik, yang dijalankannya saat itu belum benar-benar puasa dalam arti sesungguhnya. Jam 7 pagi saya tetap sarapan. Jadi hanya sekadar tidak makan di siang hari demi menghormati teman-teman yang sedang berpuasa. Waktu itu rasanya memang berat sekali meskipun sudah curi start 3 hingga 4 jam di awal. Namun begitu menjalankan puasa secara resmi, dengan niat, sahur, dan salat, ternyata jauh lebih mudah dan lancar. Mungkin di situ bedanya kalau kita sekadar ikut-ikutan, paparnya. Meskipun sudah memeluk agama Islam selama 8 tahun, diakui Erik hingga saat ini ia masih jauh dari kata sempurna. Dia merasa belum benar-benar berusaha untuk mendalami lebih jauh mengenai ajaran Islam. Waktunya yang lebih banyak tersita untuk urusan pekerjaan, membuat intensitasnya untuk mendalami makna dalam Al-Quran berkurang. Dalam mempelajari Al-Quran, saya selalu berpegang pada falsafah. Tidak hanya sekadar menghafal dan membacanya, tetapi juga harus mengetahui arti dan maknanya. Tutup. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah mantan Direktur Utama Telkom Telstra, yang memutuskan menjadi seorang mualaf setelah mengobrol tentang Islam bersama pacar sang adik.